Nah, dan juga enaknya di Halo Palembang dulu galak dapat makan. Sekarang juga. Oh, sekarang juga. Iya. Jadi saking kebaiknya pemirsa Pal TV, walaupun misalnya masih puasa dikasih makan. Siapa dikasih makan? Ada uangnya di rumah. Gak apa-apa siapa. Nah, aku penasaran, kan sempet PI pernah jadi leadermu dulu di Halo Palembang. Cuman aku penasaran sampai sekarang. Awal ketemu dengan aku tuh kok takut dengan aku tuh? Apa tuh alasannya? Itu Bay. Nah, itulah yang tadi mungkin masih belum open mind tadi. Jadi ngejudge uang tuh dengan visualnya, karena KPI itu ngerecak preman. Cak preman siapa maksudnya? Karena dulu itu kan enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Pakai baju kutang. Kapan aku pakai baju kutang? Karena kakak kan dulu basket. Iya, kan enggak pakai. Masa kantor pakai kutang aku? Enggak lah. Iya, tidak Iya. Mungkin Amira salah jingok sih. jangan dibahas di sini. Ya ketahuan. Ya terus. Sama rambutnya kan blonde. Nah, kalau ini kan enggak apa-apa kan, ash brown kan. Nah, kalau dulu tuh blonde sama dikoncet. Oh, jadi takut kayak preman itu. Ini iya. bener apa Kak? Ini bosnya. Iya, itu tak tanya bosnya. Terus? Iya, sama dulu kan sama Kak Mardiansyah kan, sama Kak Yensa. Nah, itu uang yang Namira kan dua gondrong. Iya. Ya, terus? Ya jadi karena Namira yang tadi belum open minded. Ya. Terus nyingoknya, "Wih, serem nian kakak ini ya," gitu kan. Mana kan Cak kalau nyingok tuh cak itu kan. Oh, ngintip berarti? Iya, tidak. Mungkin matonya ya kan punya mato. Matonya tidak sengaja jingok aja itu nah. Nah, cak itu nah. Maksudnya itu kayak cak itu nah. Terus? Ya ngeri cak itu nah, Kak. Iya, pokoknya ngeri cak itu kan. Terus iyalah dulu tuh dipertemukan deh. Perkenalan pertama itu pada saat Halo Palembang yang main tembak-tembakan itu. Oh, iya. Tidak, tembakan yang rame yang gitu berdua jangan diseritain. Iya, lanjut. Tembak. Terus. Tembakan apa point blank ya kayak? Poin apa gitu kan? Oh, paintball. Iya. Tembakan ada Cek Dev dulu kan. Nah, dari situ mulai ngelihat oh ternyata baik itu kan, aman. terus aman. terus deket juga sama keluarga. Jadi maksudnya deket keluarga? Jadi kru Pal TV di sini tuh juga bukan di kantor tapi dulu kan kalau Halo Palembang KPI dulu kan jadi ke rumah-rumah, kalau lebaran ke rumah, jadi deket ya. Oh ternyata bisa jadi keluarga. Iya, lagi nyari makan. Iya. Nah, terus ada lagi dari situlah Iya, dari situlah semakin itu ya dikasih program. Oh ternyata baik. Jadi pas dikasih program baru tahu baik. Iya sudah. Baik ternyata, dan juga Namira seneng KPI sebagai leader itu tidak menjudge bawahannya. Sering perasaan aku. Tapi yang Namira tangkap tidak sih, malah kritik untuk membangun. Nah, itu tuh hal yang butuh untuk kita yang masih nol besar ini. Oke. Gitu. Selain perasaan yang pertama kita outbound deh, bukan nembak. Benar. Outbound tuh Melo ada yang di outbound. Oh, itu yang kedua ada sih. Yang kedua. Iya, yang kedua nggak sih itu kan? Yang kedua itu. Melo juga yang outbound itu. Iya, Melo. Makanya tadi. Jadi walaupun buyan, tapi ada kemauan. Gitu kan? Diajak-ajak galak. Iya. Nyingok dulu presenter. Dulu kan Kak Asih sama Kak Fikri dulu kan. Yang
enak berpasangan dengan siapa? Kalau enak berpasangan enak galau, presenter senior-senior. Yang semasukan. Kalau dulu yang sangat membantu Namira itu Kak Okta. Iya, Kak Okta. Karena dulu, nah Kak Okta ini dulu juga jadi role model Namira. Jadi dia galak ngeritik Namira juga itu. Tapi ngeritiknya tuh Namira. Kaki budak itu banyak kena mang biasa ngeritik. Tidak tapi. Oh, tidak ya. Tidak adanya. Jadi kalau Kak Okta dulu dia disiplin wongnya. Jadi kalau misalnya nak live mungkin sejam sebelum atau 30 menit sebelum sudah di sini gitu. Namira pernah agak telat dikit pernah marahnya dulu. Oh, oleh si Okta. Iya, dan juga sebelum live pasti ini dulu ngobrol dulu. Kita agak pengen cak mano. Malah kalau sama Kak Okta dulu tuh sebelum on cam selalu ngomong, dek, ayo dek kita nih. Jadi sebelum on cam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selalu diulang terus opening, closingnya gimana, itu nah. Ada kalau narasumber yang enak, yang dapet pengalaman lah di Namira, kamu siapa lah narasumbernya? Kalau Namira dulu, narasumbernya dulu Namira pernah sama Bapak Pangdam. Iya, di mana tuh? Bapak Kapolda di Brownies Amanda. Oh iya, di Brownies Amanda. Iya. Nah, dan juga enaknya di Halo Palembang dulu galak dapat makan. Sekarang juga. Oh, sekarang juga. Iya. Jadi pacak makan lemak dulu karena Pal TV juga. Dulu kan cara masih buntu kan. Jadi dan juga kalau abis misalnya siaran dikasih makan juga. Kasih makan. Kita ke sederhana. Makan masakan Padang. Bahkan pun saking kebaiknya pemirsa Pal TV walaupun misalnya masih puasa dikasih makan. Siapa dikasih makan? Ada wong di rumah. Gak apa-apa siapa. Iya. Saking baiknya. Iya. Saking baiknya itu tuh pilihan terberat Namira waktu itu. Tapi makan juga. Tidak. Dulu tuh pilihan terberatnya karena yang lainnya mau kaflet, ayam 2, nasi 2. Tapi Namira makan juga? Tidak makan Namira. Tidak ya? Iya. Pokoknya yang Namira ingatnya yang tidak makan hanya Kak Jul. Wah. Padahal makan di musola. Oke, itu yang pas dapet historinya. Ya. Memang banyak pengalaman, banyak cerita di Pal TV. Kalau di cerita itu tidak bakal habis-habis sih. Ada. Iya, nangis. Aslinya wong mana? Aslinya wong Kombreng. Kombreng mana? Kombreng Rasuan. Kombreng Rasuan, bapak sama ibu. Iya. Oh. Lahir bulan Februari. Oh, Aquarius dong. Iya. Oh, tanggal berapa? 18. Tanggal 18. Aquarius cewek nih biasanya pemalu. Iya. Pemalu Pemalu, sudah itu humble kali ya, humble. Sama aku Aquarius juga. Iya. Iya, sama. Wongnya udah beda jauh lah kita dak. Karena sama-sama Aquarius. Jadi sekarang udah banyak anak buah di bawah rekan lah ya, lebih enak ngomongnya rekan. Terus juga dalam menghadapi zona kerja gawean yang Namira kilas balik lah dari awal sampai ini, ada target lagi dak Pucuk? Tentunya pasti ada target. Pasti. Kenapa harus kayak itu? Karena menurut Namira di kehidupan ini, terutama Namira pribadi, Namira tuh senang challenging. Maksud bahasa Indonesia apa itu challenging? Challenging tuh apa? Pengen tantangan. Senang tantangan. Okay. Ya kalau memang nanti dapat rezeki ke depannya ya pengen nyoba.
tentunya pasti ada target. Setiap orang kan pasti ada target. Kawin kapan kawin? Kawin itu belum ditargetkan. Biar lagi datang Nian apa? Ada yang di Paldipi tidak datang sampai sekarang masih. Iya, kakek kita jemput. Kayak gitu. Tapi caknya lah bercincin itu caknya. Aduh. Itu yang berewok itu Ini brewok. Jangan laki doang. Boleh kan? Dan banyak cerita lagi. Iya, jangan banyak cerita lagi. Stop. Nah, Namira kalau boleh tahu hobinya apa? Ketahu. Hobi Namira sebenarnya lebih ke visual, gambar, Oke. gitu nah. Tapi sekarang Namira seneng ngomong. Weh, Senang ngomong. Maksudnya gosip. serius? Enggak. Jadi- Ya senang komunikasi sih. Cak mati ke Jakarta. Berapa hilir balik? Balik man? Saku. Sako. Baru. Salam dulu Sako. No. Ya, makan oloan. Iya. Sako, budak terminal terminal Sako. Kalau mampir ke rumah Namira, dapat nasi bungkus kalau jam siang nih. Tidak. Tapi Bayar. har- Tapi bayar. Harus makso tapi ya. Anak keberapa? Anak kedua dari duo. Oh, anak kedua dari anak bungsu. Iya. Oh, wajar image-nya kayak manjo anak emak ya. Emang Anak galak emak. dikategori ke anak manja? Mau enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kan tidak. Maksudnya itu manja tuh ada tempatnya kan, sama orang tua gitu kan. Tapi kan dengan kehidupan keras ini kita bisa, guys. Oh yeah. Nah, mungkin ada dikit. Mungkin di kehidupan Namira hampir begawi sekarang peran ibu tuh bagus ya. Iya, pasti itu. Bisa cerita gak peran ibu di mata Namira tuh seperti apa? Wih. Tolong tisu. Tisu. Apa betul tisu? Magic. Ya, cak mana peran ibu? Menurut Kalau Namira? peran ibu tuh sangat penting. Pentingnya di mana? Iya. Penting untuk pertumbuhan anak. Kita mencari ini sekarang. Mm-mm. Kalau Namira ditanya role model, pengen jadi apa? Pengen jadi ibu. Iyalah, kan melahirkan nanti. Iya, amin. Terus sudahkah dirimu membagikan ibumu sampai sekarang? Kalau misalnya Banyak kita- salah dengan ibumu. pastilah. Apa bay? Ya pastilah kan. Pastilah, Kadang kan ya. namanya kita anak, kalau kita tidak setuju pasti kita Mm-mm. melawan. Kan pasti kan kalau itu kan. Ya sebenarnya kalau kita pengen balas budi tuh tidak akan pernah terbalas. Tidak pernah terbalas. Iya. Peran ibu tuh memang sangat penting menurut Namira gitu kan. Mm-mm. Dan kalau ngomong tentang orang tua, mereka tuh kan tidak bakalan benci walaupun kita anak yang mano gitu kan, durhaka apa, tapi pasti seorang anak gitu kan, mereka tuh bisa jadi sandaran kita sebagai anak gitu. Banyak tidak bisa diungkapkan. Hmm. Jadi kalau ada problem bisa ke ibu gitu ya? Iya, bisa ke ibu cerita. Lebih dekat ke ibu ke bapak, biasanya anak cewek ke bapak. Iya, tapi bapaknya ini gak males ngomong. Iya, Oke. jadi mau ditanya tuh dikit-dikit ngomongnya. Nah, kalau sama ibu tuh Nocos. koyok tahu kebanyakan. Cuman seru Seru. sih, iya. Jadi bisa jadi mungkin panutan Namira Kage kalau punya anak. Kalau boleh, apa sih yang Namira pengen ke bahagia ke ibu nih yang belum dilaksanakan sampai sekarang, apa sih? Apa? Cocok nggak tahu. Apa lah? Menurut Namira ya selalu bikin bahagia sih, tidak Bahagia. jadi beban gitu. Pengennya gitu, pengennya sih bisa jadi apa ya, andalan. Dan Ya keluarga. kalau misalnya mereka tidak bisa, Namira bisa Hmm. sih, bisa bantu lah, bisa banyak bantu.
Oh gitu. Nah, Namira kan termasuk kaum muda lah ya. Mm-mm. Terus untuk kalau tanda kutip kalau pacaran tuh penting nggak bagi Namira? Kalau untuk pacaran, kalau menurut Namira pacaran itu tergantung uangnya masing-masing sih. Hmm. Heeh. Ada yang pacaran mungkin pas saat kuliah jadi bisa semangat untuk ya terkait tentang pelajaran gitu loh. Jadi kalau bisa mancek-bicek nyari pacar atau pasangan kalau memang pacaran, yo bikin diri kita tuh bisa improve gitu loh, yang tidak ngekang kita gitu loh. Jadi yang suportif kita, kalau misalnya kita pengen ini yo disupport itu selagi masih positif gitu loh. Jangan nak marah-marah bae. Iya jangan Rajuk-rajukan. merajuk-merajuk tidak jelas. Tidak jelas. Iya. Cap tino ada ya. Cap tino. Gitu beda merajuk. Iya. Oh. Emang lah berapa kali pacaran? Apa? Udah berapa kali pacaran? Pacaran? Mm-mm. Sama yang dulu ini? Enggak tahu. Wah banyak. Mulai kapan pertama kali pacaran? Apa? Pacaran pertama kali kapan? SMP. SMP lah pacaran. Tapi cuman ini ya bae, Facebook dulu tuh. Chat-chatan. Oh, yang Chat-chatan, ketemuan Be. nih Yang ketemuan tidak. kuliah nih lah. Begawe nih? Pegawai nih? Mm-mm. Ada juga Ada juga pacaran. Serius? serius. Ada pacarnya pas begawe nih? Ada. Waduh, cinlok. Tidak. Hmm? Tidak. Tidak. Oh, anak luar. Iya. Ala juga kate galo rahasia. Dikupas. Ya. Sama tempat begawe pacaran sekarang? Tidak. Oh sama yang kuliah itulah sampai sekarang masih. Iya. Oh langgeng ya. Semoga langgeng terus. Oke. Nah, kalau dari Namira melihat konteks TV kita dari dulu analog sekarang digital cak mana? Kalau menurut Amira pribadi dengan adanya hal itu tentunya bisa berarti Pal TV ada improvement gitu. Yang dulunya analog sekarang juga sudah digital. Jadi tentunya bisa bantu mancek-bicek juga yang pasti kan lebih jernih. Tampilannya bisa lebih jernih, bisa ditonton di mana baik. Jadi masyarakat itu juga ada minat atau kan kadang ada beberapa yang Namira dengar pribadi tidak bisa nonton Pal TV tapi dengan adanya digital itu bisa mempermudah juga mempermudah mancek-bicek warga Palembang ini untuk nonton Pal TV karena kalau yang Namira dengar juga di sekitaran Namira banyak yang minat untuk nonton Pal TV ini cuman susah caranya tapi sekarang kan sudah banyak channel-channel Pal TV, terus ada bisa streaming gitu. Nah, semoga yang Namira harapin Pal TV bisa terus melakukan improvement ke depannya. Itu sih, Oke, mantap. Mungkin ada inilah dikit apa kata-kata untuk presenter baru lah. Yang presenter baru bagusnya apa yang harus dilakukan di Pal TV sekarang ini? Okay. Menurut Amira untuk teman-teman yang mungkin dulu sama seperti Namira yang memang nol besar, yang nggak tahu nak ngapoi, itu kan jangan pernah berkecil hati. Kalaupun misalnya kita dikritik, dicerca dengan siapapun itu, dengan wong Pal TV, dengan wong luar Pal TV atau mungkin ada pasti sebagian wong tuh ada haters juga kan. Nggak semua wong tuh pasti senang sama kita. Ya selagi itu masih positif dan menurut teman-teman itu tuh adalah hal yang bisa jadi bekal untuk kedepannya. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena memang pasti kedepannya tuh banyak tantangan-tantangan yang bakal dihadapi kedepannya. Jadi memang harus mau belajar sih intinya. Mau belajar, ada kemauan dan tidak malu untuk bertanya. Oke. Nah mungkin sekolah lagi. Pas Namira
naik haji ya? Umroh. Oh umroh. Heeh. Cak mana perasaannya? Perasaannya alhamdulillah sangat bersyukur dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci. Yang mana Namira tuh selalu nyadarin kalau misalnya Namira tidak ikut PAL TV, mungkin Namira tidak bakalan dapat hal lain gitu loh. Misalnya kerja di tempat yang bekal komunikasi gitu. Karena dengan Namira bekerja kan tentunya alhamdulillah dapat rezeki juga dari situ gitu loh. Dan bisa nganterin ke situ, ke tanah suci. Jadi banyak bersyukur gitu dengan apa yang sudah Namira jalanin. Dulu ternyata bisa ada manfaatnya untuk bisa ke sana. Ada maksud aku tuh apa sih yang tuh lihat dibanding kita lihat foto video di Mekah tuh apa sih yang dilihat visual seperti apa? Bisa cerita ke? Iya. Kalau ketika dulu di Mekah, pengennya kemana dulu Namira tuh? Namira dulu pengennya ngelihat Mekah, Ka'bah, Ka'bah, terus sampai ke sana. alhamdulillah sampai sama ada nyium Hajar Aswad, terus bisa sholat di Hijr Ismail. Karena di situ karena rame kan di seluruh penjuru dunia kan ke situ semua. Pas lagi rame kemarin. Rame waktu itu. Terus? Jadi alhamdulillah ada yang ngebantu dan yang Namira syukuri juga, Namira bisa jagoi orang tua di situ sih. Sama orang tua. Iya, jadi itu rezeki. Bapak sama ibu. Bapak sama ibu. Jadi bertiga. Bisa ngelindungin juga kan di sana gitu loh. Bisa takjub. Cak mana takjubnya maksudnya? Takjubnya yang Namira waktu itu sangat amazed. Jadi baru nyampe di Mekah. Nah, setiap uang itu tuh kalau dengar azan pasti langsung sholat. Dan sholatnya itu kita tidak pandang lokasinya di mana. Jadi kalaupun di jalan raya sholat di situ. Iya. Terus gitu. Enggak perlu nak ke masjid apapun enggak? Enggak, karena kan kalau sholat di situ kan sama kan nilai pahalanya kan dimanapun itu. Jadi kalau misalnya di lobi hotel pas sebelum nak ke Mekah, kalau sudah azan sholatnya di lobi hotel. Sejadahnya? Iya, sejadahnya nggak perlu pakai sejadah sih. Kalau sana mungkin ada kayak alas B sih tidak apa-apa. Tapi ada juga yang nggak pakai sejadah itu sih. Jadi kalau dengar azan semuanya sholat ya kan, sujud semua. Nah itu yang namanya tuh emes. Kayak oh di sini saking ke itu ya kan karena kita kan jarang ketemu itu. Langsung jadi sujud. Aktivitas stop langsung sholat. Iya, langsung sholat di situ sih. Yang Namira lihat pandangan Namira. Sedangkan kita di Indonesia kan kadang ya banyak ke distrik gitu kan. Iya. Jadi banyak itu yang di luar pikiran kita bisa lihat ya itu ya. Oke. Nah, ini nak deket pilkada nih. Sepengetahuan Namira, kalau di wali kota nih yang nak maju nih siapa baik? Kalau wali kota? Yang calon-calon. Siapa baik? Fitriyanti Agustinda. Bener ya? Ibu Fitri. Terus coba KPI. Loh, kok aku? Ini Namira ngetes KPI. KPI bisa enggak? Iya. Ya banyak di Bali itu siapa? Yeah. Charma. Terus Bu Fitri. Terus Pak Ratu Dewa. Terus Pak Dayat. Terus Pak Basar. Nah, terus Pak ANU, Haji Nasr Umar. Terus abis itulah kalau menurut aku. Guys keren. Apa dia maksudnya? Benar. Nah, Cak Manu kalau menurut Namira. Menurut Namira? Wali kota nih Cak Manu lah bagusnya. Kalau menurut Namira wali kota ini ya bisa ikut memajukan warga juga sih. Jadi nanti siapapun yang bakalan terpilih semoga bisa bertanggung jawab dengan job desk-nya dan semoga tentunya bisa bantu warga-warga dengan program-program yang bakal dibuat sama
calon wali kota KG. Ada konkret enggak bagus nih wali kota nih, beres ke jalan, beres ke lampu. Cak mana kalau menurut Namira? Kalau Namira sebagai pengguna jalan, Pengennya dari pribadi Namira dewe. kalau pribadi Namira, karena Namira kan mungkin mancek bicek yang balik arah Perum, Sako. Kalau misalnya ngelewati yang samping Ricis itu, Ricis? yang dapur Mutiara itu, nah itu jalannya bener-bener hancur gitu kan. Terus di yang pasar Perumnas mungkin sudah banyak kan yang nge-blow up berita-berita itu. Nah, semoga dari sisi infrastruktur jalan raya itu bisa dibenahi gitu loh. Dan juga kalau memang bisa dibenahinya itu bukan hanya diperbaikin di saat itu baik, tapi bisa dipelihara gitu loh. Jadi tidak langsung tiba-tiba belobang lagi, karena baru diperbaiki belobang lagi. Mungkin bisa dicari bahan-bahan baku yang dengan kualitas yang mungkin juga SDM yang bisa memikirkan hal itu sih. Jadi dari Namira pengennya infrastruktur paling tidak wali kota jalan ke dulu lah. Untuk yang KG bakal ini ya. Betul. Sebelum KG kan kalau di kota lain kan waktu kan divirali kan karena jalanan. Nah, semoga di kota Palembang tidak ada yang kayak itu. Jadi ibaratnya kita sudah perbaiki dulu sih. Nah, kalau gubernur siapa bae? Coba KPI. KPI lagi. Nah, presiden. Nah, presiden. Ada berapa calon? Kalau yang Namira tahu, Pak Ganjar. Satu. Pak ini apa tuh? Sandiaga Uno. Terus Habis itu Bapak ada enggak ya? Enggak tahu aku, siapa? Itu yang Namira tahu. Apa dia? Cuman dua ini? Iya. Sama ini loh yang siapa? Enggak, ya itulah yang Namira tahu, Pak Ganjar. Pak Anies. Oh, Pak Anies. Iya. Sudah, cuman 3 inilah. Iya. Itu yang sering Namira baca di media sosial. Oh, di medsos. Pak Prabowo? Oh iya, Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo. Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Uno, AHY? Oh, Namira belum tahu yang itu. Oh, enggak tahu. Itu yang bakal nak maju Pilpres. Iya. Oh. Bagus sekali itu, Dak. Ada kelebihan, ada kekurangan kan? Ada pastinya. kelebihan, ada kekurangan. Oke. Tapi mungkin yang menarik itu, tidak apa-apa ya sebenarnya. Jangan. Oh, jangan. Karena kalau pilihan kan harus di hati. Apa itu istilahnya tuh? Kan enggak boleh di rahasia. Iya, enggak boleh. Berarti abis ini Bay ya? Ya, abis ini jadi. Oke. Tapi unik ya, abis Pak Jokowi kan langsung berganti kan, ini yang baru, mana lagi serentak. Harapannya apa sih untuk Indonesia, untuk Sumsel, untuk Palembang? Kalau untuk harapannya bagi Namira, yang pasti seorang pemimpin itu bisa memikirkan masyarakat Indonesia yang tepatnya. Jadi ya di luar memang mungkin pasti banyak kebijakan-kebijakan ya kan. Pasti belum antar negara, pasti banyak hal-hal berat kan untuk jadi, apalagi kita sebagai kayak KPI kan memimpin, kan pasti dengerin orang karyawan-karyawannya kan. Untuk kan apa dengeri karyawan? Iya, maksudnya tuh mungkin aspirasi atau mikirinnya nasibnya gimana ya kan, pasti kan. Nah, itu ibaratnya mimpin sebuah perusahaan itu, apalagi memimpin kepala-kepala orang yang banyak di suatu negara gitu kan. Pasti banyak hal, dan menurut Namira jadi presiden pasti sulit sih. Cuman mungkin mereka selalu kasih yang terbaik, intinya selalu kasih yang terbaik dan selalu kasih kepedulian terhadap masyarakat sih, kesejahteraan lah. Kesejahteraan. Dia cak dulu kan, kalau kita mimpin nih dulu mimpin badan bebek, sekarang mimpin banyak uang. Itu kan. Segala nak ditampung. Ya kan, belum lagi pressure dari pucuk nak ditampung. Susah jadi pemimpin. Susah. Memang susah itu. Jadi ya memang sih, ya memang butuh aspirasi, itu butuh ya. Tapi Namira tahu pasti semua pemimpin itu sudah ngelakuin yang terbaik gitu. Oke, itu dia dari kisah-kisah tante tante. Belum. Aduh. Mbak Mbak boleh.
Cek Namira, presenter PAL TV yang mana udah memberikan inspirasi, pengalaman hidup, bercerita dari A sampai Z, dan diharapkan semoga dapat bermanfaat lah bagi kita semua dan para pemirsa 29 channel podcast. Oke, kita plus dulu Oke. Terima kasih banyak dan kita bakal lanjut lagi nanti di sesi berikutnya dengan narasumber yang beda. Saya PI, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.